Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Widya Karzati dengan NIM 241050111023 dari kelas A1. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan materi tentang interaksi obat dan reseptornya. Materi ini penting dalam farmakologi karena menjelaskan bagaimana obat dapat bekerja di dalam tubuh melalui ikatan dengan reseptor. Dengan mengalami konsep ini, kita bisa mengetahui mengapa suatu obat dapat menimbulkan efek terapi maupun efek lain pada tubuh. Sebelum masuk ke interaksi obat, kita harus tahu dulu nih apa itu reseptor. Jadi, reseptor adalah makromolekul seluler yang memiliki kemampuan untuk mengenali dan berikatan secara spesifik dengan ligan seperti obat, hormon, neurotransmitter. Respon ini dapat berada di membran sel maupun di dalam sel. Ketika suatu ligan berikatan dengan reseptor, akan terjadi proses signaling atau penghantaran sinyal kimia yang mempengaruhi fungsi sel, misalnya metabolisme, pertumbuhan, dan transmisi saraf. Fungsi dari reseptor secara umum, reseptor memiliki dua fungsi utama. Yang pertama, reseptor berfungsi mengenai dan mengikat ligan secara spesifik, sehingga tidak semua zat dapat berikatan dengan reseptor yang sama. Yang kedua, setelah ikatan terbentuk, reseptor akan meneruskan sinyal ke dalam sel. Proses ini dapat terjadi melalui perubahan permeabilitas membran, pembentukan second messenger atau regulasi transkripsi gen. Jadi, reseptor tidak hanya sebagai tempat ikatan, tetapi juga berperan dalam menimbulkan respon sel. Pada slide ini dijelaskan bahwa kesehatan itu penting, karena dengan tubuh yang sehat, kita dapat belajar, beraktivitas, dan menjalani kehidupan sehari-hari dengan lebih baik. Tubuh yang sehat juga membuat kita tidak mudah sakit, serta menjaga kondisi badan tetap segar dan kuat. Jika dikaitkan dengan materi farmakologi, kesehatan dapat dipertahankan salah satunya melalui penggunaan obat yang tepat, yang bekerja melalui interaksi dengan reseptor di dalam tubuh. Interaksi obat dan reseptor sering dianalogikan seperti gembok dan kunci. Artinya, obat harus memiliki kecocokan tertentu dengan reseptor agar bisa berikatan dan menghasilkan efek. Namun, satu reseptor juga bisa berikatan dengan beberapa senyawa yang sejenis. Setiap senyawa akan memiliki afinitas yang berbeda, yaitu kekuatan ikatannya terhadap reseptor dan juga efikasi yang berbeda, yaitu kemampuan menghasilkan efek biologis setelah berikatan. Jadi, tidak semua obat yang bisa berikatan akan memberikan efek yang sama besar. Setelah obat berikatan dengan reseptor, akan muncul respon biologis. Interaksi ini terjadi karena adanya kekuatan ikatan kimia tertentu antara molekul obat dan gugus fungsional pada reseptor. Ikatan tersebut dapat menentukan kestabilan kompleks obat reseptor dan mempengaruhi besar kecilnya respon yang dihasilkan. Dengan kata lain, efek obat dalam tubuh sangat dipengaruhi oleh bagaimana obat tersebut berinteraksi secara kimia dengan reseptornya. Menurut konsep Aris dan Stephenson, interaksi obat berlangsung dalam dua tahap. Tahap pertama adalah obat berikatan dengan reseptor hingga membentuk kompleks obat reseptor atau kompleks OR. Tahap ini dipengaruhi oleh afinitas, yaitu kemampuan obat untuk mengikat reseptor. Selain itu, struktur molekul obat dan reseptor juga sangat menentukan keberhasilan pembentukan kompleks tersebut. Setelah kompleks terbentuk, barulah tahap berikutnya adalah menghasilkan respon farmakologis. Sebagai kesimpulan, interaksi obat dan reseptor dipengaruhi oleh beberapa hal, yaitu struktur molekul obat, jenis ikatan kimia yang terbentuk, afinitas, dan efikasi. Semua faktor tersebut sama-sama menentukan apakah suatu obat dapat bekerja dengan baik dan menghasilkan efek terapi yang diharapkan. Oleh karena itu, pemahaman tentang interaksi dan reseptor sangat penting dalam mempelajari cara kerja obat di dalam tubuh. Sekian penjelasan mengenai interaksi obat dan reseptor dari saya. Semoga penjelasan ini dapat membantu memahami bagaimana obat bekerja melalui reseptor untuk menimbulkan efek biologis. Terima kasih atas perhatiannya teman-teman. Sampai jumpa kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.